kita berikan aplaus kepada Pak Edi Hujatah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Maria mau sambutan teh? Enggak. Mau buatin bakso. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim dzil qalbir rahim as-sayyidi sanadil azim Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ini saya terus terang balik ke rumah ceritanya. Ini bukan posisinya tidak memberikan motivasi, tapi pengen merasakan suasana dulu waktu nyantri gitu. Alhamdulillah tadi kita sempat sarapan bersama-sama. Tapi tadi menunya enak-enak tuh. Spesial ya. Iya. Cuman karena ada Pak Haji aja menunya enak. Biasanya lebih enak lagi. Iya. Enak-enak gitu kalau Pak Haji. Iya. Iya, alhamdulillah ya bisa bersama-sama sarapan. Mungkin kita cerita saja ya, cerita bagaimana gimana sih santri itu, terus nanti saya kalau udah lulus tuh bagaimana gitu kan ya, banyak kan bertanya-tanya seperti itu. Ini adik-adik yang duduk di depan ini semuanya kebanyakan santri juga, termasuk ini adik saya namanya Noval, santri dulu di Latansa, terus pindah ke Gintung. Karena ilmunya sudah diserap semuanya, keluar dia dari Gintung belum sempat kelas 6. Udah hebat. Udah lulus duluan, pindah ke SMA Al-Azhar. Jadi ilmunya sudah banyak di Latansa sudah, di Gintung sudah, kemudian pindah ke Al-Azhar. Al-Azhar Kairo ya? Iya. Al-Azhar kayak Serang. Al-Azhar Serang loh ya. Di SMA Al-Azhar di Serang. Alhamdulillah kemarin itu saya juga masuk pesantren. Salah satunya inspirasinya dari ayah Nur Soleh, ayah Haji. Jadi kalau di keluarga kami di Serang, di Ciwaktu itu, Yang pesantren pertama ya. yang pesantren pertama itu kan ayah Haji masuk pesantren di Gintung di Darul Qalam. Nah, terus keponakan-keponakannya, sepupu-sepupunya pada melihat, oh pesantren ternyata enak gitu. Oh pesantren itu ternyata menyenangkan gitu ya. Keren, kalau zaman sekarang bilang pesantren itu keren gitu. Nah, kemudian banyak yang mengikuti jejaknya ayah Haji Soleh, termasuk saya, dan di keluarga juga banyak yang masuk pesantren. Pesantrennya juga sama dengan ayah Haji di Darul Qalam di Gintung. Jadi dulu kalau ayah Haji belajarnya masih di kelas yang pakai kayu, kalau zaman saya sudah modern, sudah pakai batu ya. pakai batu. Semen maksudnya. Sudah ada komputer, sudah ada internet segala macam sudah ada. Kalau zamannya ayah Haji dulu belum ada. Nah, pengalaman pesantren itu sebetulnya lebih banyak membuat kita jadi kaya pengalaman. Yang pertama, banyak ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah. Itu yang tidak bisa kita temukan di sekolah, misalkan di SMP atau di SMA yang biasa ya. Mungkin yang sekolah di SMP SMA itu mereka yang tinggal sekitar sekolah situ gitu. Tapi kalau di pesantren ada yang dari Jogja ya, ada yang dari tadi mana? Pangandaran ya. Dari Medan. Dari Medan ada? Ada. Mana Pulungan? Medan. Pulungan. Oh, Pulungan. Oh, dari Medan tuh. Tetangganya itu. Siapa? Marlin Siombing. Iya, Siombing. Ya kan, ada yang dari Medan gitu. Kita jadi tahu gimana sih orang Medan, gimana sih Orang orang India ada Cilegon. Ciwaktu. Ada dari India. Mana yang India? Itu Nana, Iya. anak Bang Kosim itu. Indianya India Cirebon. Baru lahir tendang dari India ke sini. Ada yang dari India loh. Ya. Selain banyak teman-teman dari berbagai daerah, di pesantren juga banyak ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan umum dan juga agama itu yang
menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan itu. Kalau cuman pengetahuan umum, kita nanti tidak terarah nih ilmunya buat apa. Kalau hanya ilmu agama, kita nanti jadi jago kandang, cuman jago di masjid, jago di musola. Tapi begitu keluar kita ketemu sama orang-orang, jadi minder. Ketemu sama orang-orang yang bahasanya asing, kita nggak bisa. Nah, itu keuntungan di pesantren, kita bisa belajar bahasa. Alhamdulillah berkat di pesantren juga, dipanggilnya Kak Edi aja ya. Kak Edi biasa dipanggilnya. Mudah lagi. Biar lebih mudah gitu ya. Nah, saya alhamdulillah sejak bertugas di Mahkamah Agung banyak menerima tamu dari luar negeri. Nah, dari mana bisa bahasanya? Dari pesantren salah satunya. Beberapa tahun yang lalu ada tamu dari Saudi. Kemudian kita jadi penerima tamunya, penerjemahnya, sampai beliau Syekh itu pulang ke Saudi kembali. Ada juga tamu dari Australia, datang ketua Mahkamah Agung dari Australia. Kemarin terakhir ada ketua Mahkamah Agung dari Belanda. Nah, kita bisa komunikasi dengan orang-orang yang bahasa Inggris karena dari sejak sekarang ini kita mulai belajar bagaimana bahasa Inggris. Nggak apa-apa belajar seperti bahasa anak pondok dulu. Yang penting kita memahami, teman-teman bisa paham bahwa kalau kita ngomong ini itu artinya begini. Nanti semakin besar nanti kita sambil perbaiki bagaimana grammarnya, bagaimana nahwu sorofnya. Karena bahasa pondok yang kita gunakan itu kalau kita gunakan misalkan lagi umroh, kita pakai dengan orang Arab, mereka sedikit banyaknya bisa paham apa yang kita inginkan, apa yang kita maksud. Nah, tapi kalau untuk perkuliahan, kuliah formal resminya, tamu-tamu yang pejabat itu, mereka pakai bahasa Fushah atau bahasanya bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah itu bahasa dialek yang digunakan di masing-masing negara. Kalau Mesir beda dengan bahasa dialeknya Saudi. Huruf Qaf kalau di Mesir itu tidak disebutkan. Jadi kalau bahasa Arabnya iqamah, di Mesir itu dibacanya i'amah. Jadi huruf hamzah. Qaf jadi hamzah, i'amah. Tapi kalau di Saudi, iqamah dibacanya g, goil, iqamah. Nah, bedanya dialek seperti itu. Tapi kalau kita ngomong pakai bahasa yang di pesantren, mereka paham maksud kita apa gitu. Kalau kita nanya siapa namanya, bisa paham dia. Biasanya kalau kita pakai bahasa pondok kan, man ismuka gitu ya. Kalau di Mesir, ismak gitu. Beda ya, ismak gitu. Ismuka itu apa gitu. Ismak gitu. Kalau di Saudi beda lagi. Saudi dengan Syria kurang lebih sama. Siapa nama Anda? Itu bahasa dialek di Saudinya ismak. Kalau di Mesir pakai kalau di Saudi pakai ismak gitu. Siapa nama kamu gitu. Artinya beda-beda ya. Nah, itu nanti bisa kita coba nanti. Sekarang tuh banyak YouTube yang juga mempelajari bahasa-bahasa Arab Fushah atau bahasa-bahasa Arab yang dialek yang Amiyah. Mesir, Saudi itu ada perbedaan. Tapi kalau kita mau bahasa Fushah, mereka insya Allah bisa memahami. Itu keuntungan yang kedua tinggal di pesantren. Tadi kan yang pertama banyak teman dari berbagai daerah. Yang kedua banyak ilmu pengetahuan termasuk bahasa. Yang ketiga, yang ini tidak didapatkan di sekolah-sekolah lain itu adalah keberkahan. Berkah itu apa? Kalau dalam bahasa Arabnya al-barakatu hiya kullama zadal khairu. Setiap bertambah kebaikan itu adalah keberkahan. Nah, tadi pagi kita sarapan ya. Enak nggak sarapannya? Nah, itu mantap, laziz ya. Itu kalau kita anggap sebagai kebaikan, artinya alhamdulillah sarapannya enak, itulah disebut dengan keberkahan.
Hari ini kalau dirasa lebih baik dari hari kemarin, maka adik-adik sudah mendapatkan keberkahan. Kullama zadal khairu al barokah. Setiap bertambah kebaikan itu adalah keberkahan. Keberkahan itu bisa jadi juga bentuknya kita tuh diberikan kemudahan dalam mencapai cita-cita. Nah, dulu saya dengan Ayah Haji itu termasuk ngefans nih. Ayah Haji itu udah ke pesantren, udah kuliahnya jauh. Dulu di Malang ya aja. Malang. Di Malang. Nah, di Ciwaktu itu belum ada orang yang kuliahnya jauh. Tadinya mau ikut kuliah di Malang. Taunya kelewatan nyampe ke Mesir. Berkah. Ngelewatin Malang. Malang kelewatan jadi malah ke Mesir. Nah, mungkin di Ciwaktu sekarang itu saya yang paling jauh kuliahnya di Mesir. Nanti ke depannya yang dari santri-santri Ashabul Fikri bisa kuliah di Mesir, bisa kuliah di Malang, bisa kuliah di Saudi. Atau mungkin lebih jauh lagi. Tidak hanya mendalami ilmu agama, tapi juga ilmu umum. Bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, bisa ke Kanada, bisa ke Inggris, bisa ke Belanda. Nah itu harus punya fansnya siapa gitu. Nah kalau dulu saya ngefans sama Haji Oleh karena kuliahnya jauh, maka punya cita-cita pengen juga kuliahnya jauh. Cita-citanya pengen kuliah jauh, ternyata kejauhan. Kejauhan ya. Iya, kejauhan sampai ke Mesir. Kudu naik pesawat. Naik pesawat. Nah, tapi ternyata ada berkahnya juga selama kuliah itu. Bisa menunaikan ibadah haji dengan biaya yang murah. Waktu itu termasuk murah ya, waktu itu dari Mesir. Yang kedua, karena di sana itu banyak berorganisasi, kita banyak teman dari berbagai organisasi. Nah, kemudian dengan kuliah itu kita bisa meniti karir kita. Ini kita mau jadi apa nantinya. Dari mulai kuliah itu mulai kita memetakan diri. Nah, sekarang mumpung jadi santri masih kecil-kecil, nikmati dulu suasana santrinya. Keberkahan guru itu ada pada keridoannya. Jadi kalau misalkan hari ini Ustadz ngajarin huruf alif itu ditekuni, besoknya ada huruf ba, besok ditekuni lagi. Setiap huruf yang diajarkan oleh Ustadz, oleh Kiai itu adalah keberkahan bagi kita. Jadi cirinya keberkahan itu bisa sampai ke kita menjadi mudah dalam menjalani kehidupan. Atau keberkahan itu juga bisa kita rasakan ketika kita mendapatkan kesulitan, tetapi kita bisa melewatinya. Keberkahan itu ada pada saat kita menghadapi kesulitan, tapi kita bisa melewatinya. Misalnya, nanti ada ujian. Kita nganggap ujian itu susah, sulit, pelajarannya susah. Tapi karena kita ikhlas menerima ilmu dari guru, ikhlas membaca, ikhlas mendengarkan guru-guru, mendengarkan ustadz-ustadz, ketika kita ujian, itu bukan kecerdasan saja yang bermain, tetapi juga keberkahan itu bisa turun dengan cara kita dimudahkan mengisi jawaban. Nah, jadi Ayah Haji, saya, kemudian Abi, dan semuanya di sini bukan karena kecerdasan, tapi juga karena keberkahan dari orang-orang tua kita dulu. Doa orang tua kita dulu yang kemudian menjadikan kita seperti sekarang ini. Nah, jadi nanti jangan sampai jadi santri, mentang-mentang udah jadi santri, belajar bahasa Arab, belajar Quran, pulang ke rumah malah jadi sombong. Nah, nanti keberkahan gurunya didapat, tapi keberkahan orang tuanya tidak didapat. Jadi santri itu kalau bisa orang tua meridhoi, guru-guru di pesantren juga meridhoi. Nah, sedikit pengalaman juga waktu kemarin setelah karena di pesantren belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi ceritanya Ayah Haji ada seleksi peserta pendidikan dan pelatihan hakim ekonomi syariah di Saudi, di Riyadh.
Nah, waktu itu saya daftar dan alhamdulillah lulus. Ketika lulus itu ada 40 peserta dari hakim. Semuanya itu senior. Nah, kita alhamdulillah karena bisa bahasa Arab, jadi ketika diuji, diwawancara oleh orang Arabnya langsung, dinyatakan lulus. Selain kita belajar pendidikan dan pelatihan, ternyata di sana juga kita difasilitasi umroh gratis. Alhamdulillah tuh. Umroh gratis dari Raja Salman. Jadi kita itu statusnya duyuful mamlakah, tamu kerajaan. Masya Allah. Masuk Ka'bah dong. Nah, waktu itu belum boleh. Oh, belum. Waktu itu kita pengen minta, boleh nggak masuk Ka'bah? Nah, karena ini mendadak permintaannya itu, kita ketemu dengan Syekh Sudas. Abi, Syekh Sudas itu ketua Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Kenal ya Syekh Sudas ya? Udah pada kenal Udah pada kenal ya? Iya. Udah ya. Udah pada kenalan ya? Dalam Kalau ngaji tuh dia kencang ya suaranya tuh guys. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Syekh Sudas. Kita kemarin ketemu dengan beliau. Itu kalau orang biasa, misalkan kita hanya umroh, pengen ketemu beliau itu nggak boleh. Ketemu dengan beliau itu harus janjian. Ulama di Saudi itu sama dengan protokolernya sama dengan presiden. Masya Allah ya. Penjagaannya sama dengan Diagungkan presiden. ya. Iya. Karena kita duyuful mamlakah, tamu kerajaan, kita diberikan fasilitas. Syekh Sudes datang ke tempat acara kita. Ngasih seperti kayak gini nih. Ngasih Wejangan. diskusi, ngasih wejangan, nasihat. Nah, kita diundang ke Mekah, ke kantor beliau juga. Begitu kita mau minta masuk Ka'bah, oh, karena ini mendadak nggak bisa. Karena itu harus ada izin dari Menteri Pertahanan, Kaji. Karena itu demi keamanan Ka'bah. Itu ada, Prabowo. iya. Bukan Menteri Pertahanan Indonesia, Menhannya Saudi. Nah, jadi alhamdulillah ya, itu keberkahan dari guru, dari orang tua, juga dari pesantren. Nah, kemudian itu kita tiket pesawat diberikan oleh Saudi, pulang pergi ya, masa pulang doang kan, perginya enggak gitu. Nah, kemudian ada juga program yang namanya short course, itu ada juga di beberapa negara di Eropa. Yang Eropa itu memang karena bidangnya bukan kajian hukum Islam, itu biasanya teman-teman dari ilmu hukum yang lain yang umum gitu, yang bisa mengikutinya. Tapi kalau dari sisi bahasa, insya Allah santri-santri bisa mengikuti. Nah, tapi karena spesifikasi hukumnya beda, kalau hukum Islam itu harusnya ke negara-negara Timur Tengah, ke Yordan, kemudian ke Maroko dan bagaimana di Timur Tengah. Nah, itu bisa. Jadi itu pengalaman keberkahan menjadi santri. Ini mudah-mudahan ya santri Ashabul Fikri dengan Amin. ridhonya kiai, ustadz, ustazah, ridho orang tua, juga keikhlasan santri-santri dalam menimba ilmu. Harus ikhlas ya, ikhlas. Harus ikhlas. Iya tuh, harus ikhlas belajarnya. Harus ikhlas. Ikhlas itu ya menerima, misalkan lagi lapar, kok makanannya belum datang-datang. Ikhlas. Kok makanannya nggak enak gitu. Ikhlas gitu. Siapa tahu itu yang bisa menjadi penyemangat kita. Kalau dulu di Gintung ya, Haji, kita makannya itu ngantri kan, karena santrinya banyak kita ngantri. Karena nama saya ada dua, Edi Hudiata, saya ngambilnya untuk 2 orang. Ngambil nasi buat 2 orang, Edi dan Hudiata gitu. Kalau di sini nggak bisa ya? Bisa. Ini maksud Ketahuan. Ketahuan. Saya sedikit. Iya. Tapi tadi makannya boleh nambah ya. Iya. di sana nggak boleh Di kan? sana nggak boleh nambah, makanya harus bilang Edi sama Hudiata biar dapat banyak. Nambah. Pintar, cerdik ya. Iya. Itu dari Ayah Haji. Diajarin. Diajarin. Diajarin Haji. Waduh. Ini saya Nur sama Soleh katanya. Oh gitu ya. Kalau si kakak buat Dede sama Tata di 2. Iya. Sekarang saya bertugas sebagai hakim. Hakim di Pengadilan Agama yang sekarang ditempatkan di Mahkamah Agung. Juga sebagai asistennya Pak Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non yudisial.
Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non yudisial itu pejabat negara yang mobil dinasnya itu RI 72, sama seperti menteri. Ya Allah. Ya, Kelas menteri. Sekelas menteri iya, ya. Bentar protokol, lagi doain biar jadi menteri. protokolnya, Ini kemudian calon-calon menteri nih. iya, calon-calon pejabat menteri. Amin. Nah, itu bisa kita bersaing di situ. Tugasnya apa sih itu? Tugasnya itu biasa kita membackup, misalkan nyiapin materi-materi, nyiapin pidato-pidato, jadi penerjemah. Itu kemampuan-kemampuan itu ada pada saat kita di pesantren. Gitu. Kemampuan bahasa, Waduh. karena pejabat negara ya muadoroh itu tamunya dari luar negeri kan, banyak dari luar negeri atau dari kementerian-kementerian lain, ada yang menteri, ada yang panglima, ada yang segala macam. Biasanya kita diminta untuk mendampingi, jadi penerjemah, jadi misalkan nemenin ngobrol segala macam. Nah, itu santri harus bisa bertemu misalkan dengan panglima TNI, santri harus bisa ngobrol dengan menteri, Harus serba bisa ya. harus serba bisa. Betul. Makanya tadi saya bilang kalau santri itu jangan hanya jago di kandang, Hmm. jagonya di masjid, di musola gitu ya. Ketika Harus ketemu berani, orang lain mental ya. jadi minder. Nah, mental itu dibangun, dibentuknya di muhadoroh, Muhadharah tuh. kemudian di latihan bahasa. Tuh, makan bahasanya nih kadang-kadang. Iya kan? Pas muhadoroh kan kita belajar ngomong ya. Iya. Belajar ngomong. Iya. Ngomong ke orang-orang, ngomong di hadapan diri sendiri. Sama kemarin juga ketika bertemu dengan duta besar yang dari Timur Tengah yang ada di Jakarta. Udah biasa mah, gede. Nah, kita juga mendampingi beliau-beliau, jadi penerjemahnya, kita nerjemahin gitu. Nah, itu selain kita basicnya di pesantren punya bahasa Arab, punya bahasa Inggris, nah, kita juga jadi cerita bagi mereka bahwa oh ternyata di Indonesia itu ada pesantren. Di pesantren itu bisa diajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga ilmu pengetahuan umum lainnya. Itu penting bagi kita. Kemudian pengalaman yang unik juga waktu jadi setelah jadi santri ya, kemudian bekerja itu biasanya kita disuruh baca doa terus, Haji, karena backgroundnya dari pesantren. Pesantren. Spesialis doa ya. Spesialis SPD, spesialis Doa. pembaca doa. Alhamdulillah berkah-berkah doa. Ya, SPD namanya ya. Kalau di sini kan SPD sarjana pendidikan. Nah, kalau di sana biasanya spesialis pembaca doa. Aduh. Gitu. Karena mereka tahu saya dari pesantren, jadi dianggapnya tahu bahasa. Padahal kalau kita bacanya bahasa Arabnya misalkan bahasa mahfudut aja, mereka pasti amin amin aja tuh. Iya. Amin amin gitu. Masalah katorikon, amin. Iya, masalah katorikon amin gitu. Karena Muhammadun Iman gitu ya. Karena Muhammadun Iman amin gitu. Karena nggak tahu. Iya. Yang penting bahasa Arab gitu. Iya. Orang Muhammad Iman tidur ya. Nah, itu juga jadi nilai plus bagi santri ya. Kalau misalkan di kehidupan sehari-hari mungkin kalau di masyarakat kan banyak yang sudah bisa baca doa. Tapi kalau di perkantoran, nanti adik-adik misalkan bekerja di perkantoran, di pemerintahan, itu kan banyak kan yang dari umum. Jadi yang dari pesantren itu diandalkan. Jadi emas. Jadi imam, jadi pembaca doa. Jadi guru ngaji. Iya, bisa jadi guru ngaji gitu. Jadi guru ngaji. Tuh, jadi Ustazah Desi tuh. Kalau saya bari masak bari ngaji. Wah, Iya, soalnya anak-anak setorannya di dapur. Oh, di dapur. Iya. jadi ini ya multi talent berarti itu. Iya, bari masak kayak setoran Yasin apa gitu. Iya. Jadi intinya jadi santri itu insya Allah banyak keberkahan yang bisa kita raih. Terus wawasannya jangan sempit, jangan hanya punya wawasan santri itu cuman bisa ngaji sama bahasa Arab. Tapi diperluas. Wawasan santri itu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa ngaji, bisa semuanya. Iya. Bisa komunikasi, bisa diskusi, bisa pidato. Harus serba bisa. Iya. Itu jadi penyemangat buat kita. Insya Allah santri Ashabul Fikri di bawah asuhannya Ayah Haji, Abi, dan ustazah-ustazah yang lain, insya Allah bisa menjadi santri yang multi talent.
Amin. Amin. Bukan multi talentan ya. Talentan kan buat Talenan motong-motong. Iya, kan melek. Iya, Ganjil doang. buat ganjel. Tapi multi talent, multi kemampuan. Kemampuannya banyak. Ada yang mungkin kecerdasan kinestetis, dia bisa senang musik atau senang hiburan, senang yang sifatnya entertain gitu. Nanti dia jadi misalkan jadi entertainer. Tapi tetap harus memegang teguh prinsip-prinsip pesantren. Apa yang diajarkan pesantren itu. Ada yang misalkan memang dia kecerdasannya itu ada di hitung-hitungan. Jadi kuliahnya nanti di jurusan matematika atau fisika. Nanti banyak karir yang bisa menempati jurusan-jurusan itu. Ada yang kemampuannya yang tadi dakwah, bidang sosial, ditekuni juga. Jadi sekarang itu kalau ada pengkotak-kotakan, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Kalau di pesantren semua ilmu dipelajari. Nah, nanti tinggal adik-adik mau jadi apa. Kalau memang passionnya jadi guru, ngajar, jadi guru yang fokus. Tapi kemampuan lainnya juga harus dikembangkan. Kalau passionnya jadi entrepreneur, jadi pengusaha pebisnis yang mumpuni, yang bagus. Nah, tapi prinsip santrinya harus tetap dijaga. Apapun profesinya, harus tetap kita menjaga prinsip-prinsip yang diajarkan di pesantren. Nggak boleh kita mentang-mentang jadi bisnismen, kita lupa dengan sholat yang dulu diajarin di pesantren. Mentang-mentang Wajiban, ya. udah sukses, kita lupa ngaji. Wajiban. Itu malah jadi kewajiban. Jangan sampai kita melupakannya. Nah, barangkali itu ya, pengalamannya sedikit, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi adik-adik untuk bisa menjalani kehidupan selama di pesantren maupun nanti setelah lulus di pesantren. Pesantren itu sekarang sudah banyak diminati. Jadi kita harus bangga dan harus bersyukur menjadi santri. Gitu. Barangkali demikian Ayah Haji. Ya. Nanti saya kembalikan ke Ayah Haji. Terima kasih adik-adik sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kita bisa mendapatkan rahmat Allah karena Ya Allah. di antara para santri dan ustadz-ustadz ini insya Allah ada doa-doa yang dikabulkan oleh Allah gitu ya. Amin. Amin. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.